warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel informatif ini. Kali ini saya tidak akan ngajak Anda jalan-jalan ke gunung, ke hutan, atau ke kuburan seperti video-video yang kemarin. Dan tentunya juga saya tidak akan mengajak Anda pergi makan-makan karena kita kan sedang puasa. Tapi di video kali ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dan berbagi informasi tentang tips menjaga stamina di bulan puasa. Enggak lama-lama, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini yang akan berbagi informasi tips untuk kita semua. Nama saya Rela. Terima kasih Kak Arif untuk waktu dan kesempatannya. Saya yang berterima kasih yang udah mau berbincang bersama kita. Ya, sama-sama. Oke, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah puasanya masih lancar. Baru jam 10. Masih pagi sih. Coba nanti kalau kita ngobrolnya jam 3, jam 4 itu udah gitu kan. Iya, tidur. Tapi saya melihat seger-seger aja sih. Ada tips khusus nggak? Tip khusus itu sebenarnya enggak, cuman ya saya ada sesuatu nih Kak Alif yang saya konsumsi yang menurut saya itu sangat bermanfaat dan membantu saya sekali untuk menjaga stamina saya. Oh ya? Apa itu? Bisa di-share ke kita nggak? Oh pasti dong kan teman-teman. Okay. Ya ini saya ada satu resep nih ya. Kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman ya alhamdulillah saya berbagi. Kalau misalnya enggak pun ini telah terbukti pada saya pribadi ya. Tahu kan ini pasti tahu lah Kak Ali. Namanya saffron. Oh, bunga saffron. Ya. Saya sih tahu dengar namanya aja sih selama ya, ini. Selain kurma saya juga konsumsi saffron ini Kak Ali. Bisa dijelasin nggak itu buat apa? Ya. Sebenarnya saya konsumsi sebelum puasa sih. Nah sebelum puasa itu. Jadi sebelum puasa udah? Ya, saya sudah mengkonsumsi ini dan menurut saya itu sangat bagus dan saya merasakan manfaatnya. Yaitu salah satunya adalah mengurangi nafsu makan Kak Ali. Ya. Wah, ya. Jadi buat teman-teman dan juga buat saya sendiri ya mungkin pas ini secara kan wah si lemak ini tambah ya nggak disebutkan sebagai obat diet ya teman-teman, cuman di sini disebutkan bahwa mengurangi nafsu makan juga selain bisa lihat ya selain banyak sekali manfaatnya teman-teman. Saya tadi juga sering googling di sini. Saya kasih lihat ya teman-teman, ini loh yang namanya bunga saffron itu ya. Nah kita buka ya. Nah bunga saffron tuh kayak gini, sedikit sekali. Nah itu kan teman-teman kecil banget dan nggak konsumsi banyak. Kita cuman ambil sekitar 3 atau 5 helai dan dimasukkan ke dalam air yang hangat. Hati-hati ya, barang mahal ini. Oke, lanjut. Dan teman-teman pun bisa googling manfaat dari saffron ini pun sebenarnya sangat banyak. Terutama juga meningkatkan mood. Jadi kita akan selalu senantiasa bahagia sih ya. Pokoknya kita nggak gampang tersinggungan, kita nggak cepat marah. Itu merupakan katanya sih salah satu dan kayaknya nggak bohong. Kayaknya nggak bohong deh. Jadi menurutmu ini adalah mood buster gitu? Ya, bisa dibilang. Kind of mood buster. Okay. Dan kan teman-teman ada nih ya Kak Alif dan teman-teman yang kadang kalau PMS kalau mau saya banget kalau PMS sakit sekali. Nah mau merah itu datang bulan sakit. Nah katanya sih ini pun juga sangat bagus. Jadi dulu saya itu nggak suka minum air Kak Alif. Dan dengan minum saffron ini otomatis kan minum air ya. Nah untuk informasi teman-teman di sini saya bacakan manfaat bunga saffron ya, yaitu sebagai antioksidan, meningkatkan mood dan mengobati gejala depresi. Jadi ini bagus untuk teman-teman yang mungkin depresi. Depresi dalam hal ini mungkin dikarenakan karena faktor pekerjaan, kemudian enggak diperbolehkan libur, jadinya bawaannya stres gitu, depresi, merasa tertekan gitu. Kayaknya dengan mengkonsumsi teh bunga saffron ini bisa melenturkan otot-otot syaraf yang depresi gitu. Udah gitu
memiliki sifat melawan kanker. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai gejala kanker bisa mengkonsumsi teh bunga saffron ini. Berikutnya, anti inflasi atau radang. Jadi kalau ini jauh-jauh ya, nauzubillah min dzalik, kalau kita punya radang, misalnya radang tenggorokan, radang apalah, ini bagus juga diminum untuk anti inflasi. Yang paling penting nih, mengurangi nafsu makan. Seperti yang udah disebutkan tadi sama Rela, ini mengurangi nafsu makan. Jadi buat teman-teman yang punya program diet, ini saya anjurkan untuk minum ini. Ngomong-ngomong, ini bukan endorsement kan? Bukan Kak Ali. Kita nggak di endorse kan? Ini yang dagang ini promosi gratis dari kita. Bukan, ini saya kan suka ya Kak Ali lihat-lihat di Google itu yang bisa jemaah Google ya. Ya. Teman-teman tahu nggak, herbal saffron ini itu termasuk herbal yang termahal di dunia loh. Ya Kak. Iya. Satu pon itu kan nggak ada satu. Iya Kak Ali, saya rasa emang begitu. Ini pun cuma setengah gram ya. Ini cuma setengah satu pon ya. Satu ini pon setengah itu gram. Ini setengah gram ya. Satu pon itu nggak ada setengah kilo. Satu pon itu cuma 453 gram. Harganya per satu pon itu lebih dari 70 juta rupiah. Wah. Pantesan ini seupil ciprit gini $60 kalau kita kurskan. Tapi teman-teman, ini tuh awet. Iya. Kalian nggak masukin ini semua ke dalam gelas teko. Kita cuma ambil 3 atau 5 lembar aja Kak Alif. Nggak semuanya ya. Itu pun udah bisa. Seciprit uprit gini tuh $60. Kalau dikurskan ke rupiah itu sekarang kan 2000-an ya. Jadinya sekitar 120.000 rupiah, sedikit saja ini. Ya, semoga kita membaik semuanya, ekonominya, kesehatannya, supaya bisa mengkonsumsi barang-barang sehat juga. Oke, jadi si saffron kita sudahi saja ya, kayaknya si saffron, si saffron kayak si siapa ya saffron. Dan sekarang kita saffron. Iya. Orang Jawa nih. Orang Lombok sama orang Sunda itu kalau F itu agak-agak susah. Harus di saffron gitu. Oleh Kak Alif, kalau Kak Alif sendiri bagaimana? Ada tips khusus yang bisa di-share buat kita untuk meningkatkan stamina dalam bulan puasa ini? Oh tentu saja, tapi yang jelas ya kalau buka itu harus makan nasi lengkap dengan lauk pauk. Jangan ikuti ya kalau nggak bisa. Biasanya kan teman-teman kan sukanya satu perut, kalau langsung makan yang banyak. Kalau saya enggak, langsung lauk pauk satu piring lengkap. Kalau nggak gitu nggak bisa berhenti. Kalau kamu sendiri gimana? Nggak bisa aku kali. Aku paling cuma minum dulu saja. Ya udah, jangan diikuti lah. Masing-masing aja lah ya. Iya. Kalau saya sih langsung ya Kak? Iya. Langsung nasi kalau saya buka sih langsung aja makan banyak gitu sambil ngopi tentunya. Wah, kopinya nggak ketinggalan. Harus. Tapi kalau kalau sahur, saya kan orangnya pemalas kalau bangun. Iya. Kalau bangun sahur itu kan pemalas, saya nggak suka yang lama-lama gitu. Tapi kan inti dari sahur itu kan nggak harus makan. Iya. Inti sahur itu setidaknya minum. Itu kita udah dapat sunnahnya sahur gitu. Jadi kalau saya ditanya masak apa buat sahur, saya nggak pernah masak, saya nggak pernah makan kalau sahur. Paling saya minum air, 1 gelas air dan ini apa itu kurma. Oh iya, ini saya makan 1 biji saja kalau sahur. Cukup, saya makan 1 biji saja kalau sahur. Kalau lagi moodnya sedang baik, saya blender 2 biji sama susu. Nggak ganjil aja Kak? Soalnya susunya kan udah manis, susu kental manis. Kalau misalnya teman-teman pakai susu seger itu loh yang langsung cair itu kan nggak manis, bisa 3 atau 5. Tapi saya punyanya susu kental manis, saya pakai 2 saja. Ini dicuci dulu. Saya kalau makan kurma itu nggak langsung saya makan gini. Oh kan ini udah bersih toh Kak? I don't know. Oh. Bawaannya gimana gitu. Saya harus cuci dulu pakai air matang. Udah gitu saya buka ini kurma, kulitnya luar itu ya, bijinya saya buang, terus dimasukkan ke dalam termos. Ini buat tips juga mungkin yang bagi teman-teman yang malas makan seperti saya kalau sahur.
dimasukkan ke dalam termos 3 biji, kemudian diseduh pakai air panas. Nah itu direndam aja gitu semalaman. Nanti nggak semalaman sih, rendamnya 2-3 jam gitu. Udah gitu tutup termosnya, dibuka, jadi kan pasalnya hangat gitu kan. Atau kalau enggak ya pas buka itu kita rendam buat persiapan sahur, itu juga bisa ya kak? Bisa, itu tetap hangat kok. Tapi nyimpennya jangan pakai botol biasa, pakai termos, ya kan? Biar tetap hangat gitu. Ya cuman ini aja buat sahur kak, nggak takut gitu nanti lapar gitu? Enggak, saya kan buktinya ini hari ketiga saya fine aja. Berarti cocok nih kak. Kakak pakai ini bisa juga ditambah dengan nanti minumnya saffron kak. Untuk informasi mungkin ada yang belum tahu kenapa kurma ini bisa menjaga stamina kita selama berpuasa. Ternyata kurma ini mengandung banyak sekali nutrisi ya. Jadi buah asli gurun pasir ini mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh kita gitu. Apa aja tuh kak? Nutrisi itu kan kandungan vitamin segala macam gitu, nutrisi. Nah, terus di sini ada juga apa? Ini seratnya bagus. Kurma itu buah dengan serat tinggi. Ya. Jadi kalau anda mungkin ada di antara kita yang sembelit, jadi makan aja bagi yang sembelit, semoga sembelitnya pulih ya. Kemudian kita lihat juga di sini kandungan kurma selain kaya nutrisi dan kaya serat tadi itu, ada juga antioksidan, atau kurma itu membantu melawan penyakit. Jadi kalau nggak heran ya dulu di kampung saya, kalau boleh cerita ya, ada seorang ibu, tapi udah almarhumah dia tuh sakit gitu. Terus ketika ada orang yang pulang dari Arab dikasih kurma sama air zam-zam itu, habis makan itu kayak seger gitu. Ternyata memang ini membantu melawan penyakit. Kan ini juga salah satu buah yang ada di surga nanti ya kak katanya. Iya. Berarti Tahu nggak buah apa aja yang di surga? buah apa aja itu kak? Kurma, buah yang ada di surga itu kurma, kalau nggak salah pisang ya, pisang, delima, anggur, tin, zaitun, patin wa zaitun. Kalau ada yang salah disunahkan juga, kita pun juga makan kurma ini ya kak kalau untuk berbuka ya kak ya. Iya sih, disunahkan kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Islam itu indah dan fleksibel. Ya, tapi kayaknya kalau untuk zaman sekarang nggak begitu sulit untuk mendapatkan kurma ya kak ya, nggak kayak zaman dulu ya. Iya, sekarang kan gampang, tapi kan nggak semua orang punya akses, nggak semua orang punya rezeki yang bisa. Yang paling utama itu ya kita menjalankan kewajiban puasa dengan sehat, lancar, dan itu adalah salah satu ibadah wajib kita sebagai umat Islam gitu ya kak ya. Kita nanti bukanya mau apa kayak apa, sahurnya mau apa, ya itu adalah rezeki kita ya kak. Yang betul. Terus fungsi orang Lombok tuh suka lupa bilang F sama P. Fungsi ya? Fungsi, bukan fungsi. Kandungan yang keempat dari kurma itu adalah meningkatkan fungsi otak. Nah, siapa nih yang merasa otaknya itu agak-agak lemah? Ayo. Jadi mengkonsumsi kurma ini bisa meningkatkan fungsi otak. Jadi insya Allah nggak ada efek sampingnya sama sekali. Meskipun dia manis sekali, nggak bikin diabetes, tau? Iya, enggak. Cocok nih kak, saya kan sukanya juga yang manis-manis. Kurma ini meskipun manis nggak bikin diabetes karena gulanya itu bukan seperti gula yang ada di dalam pemanis-pemanis gitu, bukan. Ini natural ya kak ya, manisnya. Dan yang wonderful banget, ini katanya nih meningkatkan potensi persalinan normal. Jadi cocok buat bumil-bumil nih, yang hamil nih, makan kurma nih. Biar apa? Biar merasakan normal saat melahirkan, seperti bedah-bedah, gunting-gunting kayak gitu. Kurma seperti yang kita omongkan tadi, kurma itu adalah pemanis alami. Jadi dia alami manisnya, nggak dikasih suntikan
pemanis, nggak dikasih pupuk apa macam, itu udah manis. Dari sononya manis kayak saya. Pede ya teman-teman. Harus dong. Nggak ada yang muji, kita itu harus muji diri sendiri. Oh, saya puji kok kakak. Oke, harus. Ini juga yang paling penting sekali. Kita itu kan wanita, apa sih istilahnya? Wasumur. Kita itu wasumur. Apa tuh? Tahu nggak wasumur? Tidak kakak. Perhatikan. Wanita-wanita sudah berumur. Oh. Kosakata baru teman-teman. Wasumur ya. Wasumur. Ini kurma juga bagus untuk menjaga kesehatan tulang. Kalau osteoporosis ya istilahnya ya. Osteoporosis. Nah ini biar nggak osteoporosis ini ya, untuk menjaga kesehatan tulang kita makan kurma. Keropos teman. Keropos tulang. Jadinya kalau udah merasa aduh aku udah wasumur nih banyak. Sebelum kayaknya ini cocok banget buat saya nih. Emang umurnya udah berapa mbak? Tabu ya ngomongin umur lagi. Oke. Apalagi nih Kak Ali? Jadi begitu ya. Ini kita nggak sedang endorse ya. Kita nggak sedang endorsement, nggak sama sekali. Kita nggak dibayar untuk ini dan ini nggak. Kita cuma mau berbagi tips kesehatan. Dan mungkin kan teman-teman yang lain juga ada tips-tips lain ya Kak. Ya bisa komen-komen ya Kak. Jadi demikian tips kita hari ini teman-teman. Jangan diikuti dan ditelan mentah-mentah ya. Karena setiap orang, setiap manusia itu punya metabolisme sendiri. Betul ya kan? Ya Kak. Jadi kalau misalnya rela cocok dengan minum ini dan saya cocok dengan hanya makan ini saat sahur, itu mungkin buat kami saja. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada tips sendiri gitu. Jadi nggak bisa. Oh aku ikuti cara Kak Rela dan Kak Alif, tahu-tahu teman-teman sakit perut, tahu-tahu teman-teman demam, itu jangan diikuti. Kita cuma berbagi saja tips yang kita lakukan dan gitu boleh kan. dicoba. Boleh dicoba. Tapi ketika itu nggak cocok sama teman-teman, jangan menyalahkan kami juga, ya kan? Ini kita cuma berbagi tips saja gitu loh. Kalau cocok alhamdulillah, kalau nggak cocok silahkan teman-teman lanjutkan kebiasaan yang bisa diterima oleh tubuh teman-teman semua. Ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah meminum teh bunga saffron ini bisa mengurangi nafsu makan. Jadinya pas dikonsumsi saat berpuasa dengan cara meminum 1 gelas saat berbuka dan 1 gelas di saat makan sahur itu. Dan juga jangan lupa kurma, karena ini juga kayak nutrisi. Jadi kalau kita mungkin yang perutnya kurang bisa menerima makanan banyak, jadi ini udah cukup 3 biji aja ini udah cukup melengkapi nutrisi yang kita butuhkan gitu lah. Makasih ya udah ngobrol sama saya hari ini. Sama-sama Kak Ali. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila video ini bermanfaat, mohon di subscribe, jangan lupa di like. Dan apabila teman-teman punya info dan tips lainnya, boleh nulis di kolom komentar, tulis-tulis ya. Dan boleh juga di-share, nggak dosa kok, pahala malahan ya. Terima kasih sudah menonton kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lu mau berantem yuk. Ayo.